Selamat pagi, selamat datang di ibadah online Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Pada Minggu pagi hari ini, 4 Oktober 2020, akan dilayani oleh Gembala Sidang Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, Bapak Pendeta Renaldo Panggabean. Ibadah Minggu pertama ini disertai dengan perjamuan kudus. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, silahkan mempersiapkan hosti dan anggur. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Saya mengundang Bapak dan Ibu saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih banyak Tuhan. Bulan ke-10 tahun 2020 kami merasakan penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang Tuhan izinkan terjadi, kami terus merasakan kebaikan Tuhan. Kami terus merasakan pelukan erat tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan kerendahan hati di hadapan kaki salib-Mu, kami memohon ampun ya Bapa atas segala dosa dan salah kami, mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, layakkan kami di hadapan Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan nama Tuhan, dan memohon berkat daripada Tuhan. Bapa di dalam sorga, berkatilah ibadah online pada pagi hari ini, disertai dengan perjamuan kudus. Roh Kudus Tuhan memimpin kami semua, memimpin Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Renaldo Panggabean, memimpin semua penata layan. Terima kasih banyak Tuhan. Semua jemaat yang mendengarkan, melihat ibadah online ini diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membacakan bacaan bertanggapan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 secara berbalasan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Dipersilakan duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, berakar, bertumbuh, berbuah, guna hormat kemuliaan Tuhan. Kita angkat pujian. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Tuhan yang luar biasa. Kalau dalam lembah kekelaman, kita ingat Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Lewat lembah kelam, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Kau Bapa yang mulia, Bapa Kekal mulia, Yesus hadir di sini,
namamu Bapa. Haleluya. Shalom saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Rasuli Indonesia berkat, dan semua jemaat yang sedang menyaksikan, mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Baik saudara, mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Markus 8, dari Markus 8 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Markus 8 ayat 22 sampai 26. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri, menundukkan kepala dan memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul bersatu hati bersama-sama. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, namun kami percaya Roh Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Kami mau bersatu hati untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pimpin kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, baik hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, maupun setiap jemaat Tuhan yang pada pagi ini rindu untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita buka Markus 8 ayat 22 sampai dengan 26. Saya memberi tema renungan kita pada hari ini adalah Open the eyes of my heart, Lord. Tuhan, bukalah mata hati saya. Mari saudara, saya akan membacakannya bagi saudara. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya untuk menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya bahwa yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudaraku, kita sudah pernah mendengar kisah ini, saudara-saudaraku, kisah di mana Yesus berada di kota Betsaida bersama murid-muridnya. Dan di situ dikatakan di ayat yang baru kita baca bahwa ada orang yang membawa kepada Yesus seorang buta. Dan mereka, orang-orang yang membawa itu, memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Saudara-saudaraku, dari ayat yang 22 ini ada pelajaran yang bisa kita ambil, saudara-saudaraku. Orang-orang yang membawa orang buta ini pasti sudah mendengar siapa itu Yesus. Di dalam Markus 1 sampai dengan Markus 7, Tuhan memberikan pengajaran, tetapi juga Dia memberikan pengajaran dengan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dia mengusir setan dan Dia menyembuhkan banyak orang. Dan kalau di situ dikatakan supaya Yesus menjamah orang itu, karena memang Yesus di saat menyembuhkan orang yang sakit, yang tuli, yang buta, yang lumpuh, Yesus menjamah orang itu. Sehingga
orang-orang ini membawa orang buta itu kepada Yesus dan dia memohon untuk Tuhan menjamah orang itu. Saudara-saudaraku, pelajaran yang kita ambil apa? Sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, adakah kita mempunyai kerinduan yang sama seperti orang-orang ini? Orang-orang ini tahu tentang Yesus dengan kuasanya yang luar biasa. Bahkan mungkin di antara mereka sudah ada yang percaya bahwa ini adalah Mesias karena kuasanya itu luar biasa. Lalu yang dia pikirkan bukan untuk dia sendiri, tetapi dia mikir temannya. Temannya itu ada yang buta, saudara-saudaraku. Ada buta dan mereka berpikir, wah berarti teman saya ini bisa sembuh. Sehingga dia membawa temannya itu kepada Yesus. Dan inilah sesungguhnya sikap yang harus dimiliki juga oleh kita yang percaya kepada Yesus, Allah yang turun ke dunia yang penuh kuasa. Bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan. Sehingga ketika kita melihat orang lain, saudara-saudara kita yang dalam kesulitan, dalam kesakitan, maka kita nggak bisa diem. Betul? Kita harus memperhatikan orang ini dan membawa dia kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa, saudara? Tentunya dengan mengunjungi mereka, dengan berkomunikasi dengan mereka. Dan inilah yang Tuhan minta. Dan ini yang yang Markus contohkan di dalam kitab yang dia tulis. Bahwa orang ini, satu sisi dia melihat kuasa Yesus, di sisi lain dia ingat akan teman-temannya yang membutuhkan jamahan dari Tuhan Yesus. Pertanyaannya saudara, apakah kita sebagai juga yang katanya orang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai hati dan sikap yang seperti ini? Ketika kita melihat orang yang susah, ketika melihat saudara kita yang sakit, mungkin sakit COVID atau sakit stroke, atau mungkin dia sakit kritis lainnya, adakah hati kita bergolak sama seperti Yesus yang penuh dengan compassion, penuh dengan belas kasihan? Kita juga punya belas kasihan. Mungkin kita tidak bisa banyak membantu karena kita pun punya keterbatasan. Tetapi paling tidak kita punya mulut, kita punya hati untuk berdoa bagi dia. Berdoa bisa di rumahmu atau engkau berdoa dengan mendatangi dia. Mulutmu bisa engkau gunakan untuk memberikan kekuatan dengan firman Tuhan bagi mereka. Saudara-saudaraku. Dan kita juga bisa berdoa menjadi pendoa syafaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan ketika kita berdoa, saudara-saudaraku, ini lihat saudara-saudaraku di dalam ayat 22, sikap orang yang berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan. Atau mereka meminta kepada Tuhan Yesus. Apa yang mereka minta? Mereka tidak minta kepada Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, ada dua hal kata yang ingin saya tekankan. Mereka memohon kepada Yesus dan supaya ia menjamah dia. Jadi doanya tidak langsung supaya orang itu sembuh. Ya, tetapi kata-katanya adalah dia memohon supaya Yesus jamah dia. Karena dia tahu kuasa Tuhan itu ketika menjamah orang, maka orang itu bisa sembuh. Tidak saja secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Ya. Berapa banyak kita berdoa langsung minta Tuhan kasih solusi. Kita langsung jump to conclusion. Kita bilang sama Tuhan, sembuhkan dia. Bahkan kita bilang, Tuhan, Engkau Maha Kuasa, kami klaim Engkau. Saudara-saudara, di sini tidak ada kata-kata klaim. Dua sikap, yang pertama adalah memohon. Orang itu tidak meminta Tuhan dengan paksa untuk menyembuhkan kawannya, tetapi dia memohon. Sesungguhnya inilah doa, sikap doa syafaat yang benar. Ketika kita berdoa, maka sikap kita adalah kepada Tuhan adalah memohon dengan kerendahan hati. Dan kita mohon Tuhan untuk menjamah dia.
Dan itu berarti kita mengakui bahwa Tuhan itu punya otoritas dan berdaulat atas kehidupan kita dan seluruh atas bumi ini. Kita tidak mengklaim Dia dan memaksa Dia, tetapi kita memohonnya dengan iman. Karena kalau Tuhan berkehendak, maka Tuhan menjamah saudara kita dan sembuh. Jadi saudara-saudaraku, pelajaran kita hari ini dari ayat 22 bahwa maukah engkau menjadi orang yang peduli terhadap orang lain? Maukah engkau menjadi pendoa syafaat bagi orang lain? Yang selalu memohon supaya Tuhan menjamah saudara-saudara kita yang di dalam kesulitan, dalam penderitaan. Supaya mereka disembuhkan dan dipulihkan. Dan mengenai jawaban doa, di dalam kata memohon, itu berarti kita mengakui waktunya Tuhan. Mungkin Tuhan tidak segera menjawab. Mungkin Tuhan punya cara untuk menjawab doa kita. Dan itu semuanya kita serahkan sama Tuhan. Amin ya saudara. Mari saudara, sebagai orang yang percaya, biarlah kita menjadi pendoa syafaat. Ya, bagi orang-orang, saudara-saudara kita yang kita temui, yang memerlukan jamahan Tuhan. Tetapi tidak hanya dengan berdoa, tetapi kita juga membantu mereka dengan segala sesuatu yang ada pada kita. Saudara-saudaraku, ayat berikutnya adalah apa respons Yesus terhadap permohonan orang-orang ini dan terhadap orang yang buta. Dikatakan di situ ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus menjawab dengan gesturnya, dia menjawab permohonan dari orang-orang itu. Ya, dia mau menolong. Yesus mengulurkan tangannya dan menggandeng dia. Menggandeng orang yang buta itu, membawa keluar kampung. Saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus membawa keluar kampung? Dan saya percaya di Betsaida ini, di kampung Betsaida ini banyak orang yang menyaksikan pada saat itu. Tetapi ada kalanya Tuhan Yesus mau berelasi secara pribadi. Sehingga dia mengulurkan tangannya. Yesus memegang tangan dari orang buta itu. Karena Yesus tahu bahwa orang itu gak bisa jalan sendirian. Dia harus dituntun. Dan Tuhan menuntunnya keluar kampung. Dan dia keluar kampung, disitulah di tempat yang tidak ramai, dia menyembuhkan orang ini. Dan disaksikan oleh murid-muridnya. Dan ini adalah merupakan satu jawaban dari Tuhan. Tuhan mendengar doa dari orang yang memohon kepada orang lain. Bahkan Tuhan secara personal, Tuhan menggandeng orang itu dan membawa dia ke tempat yang sepi. Dan saudara-saudaraku, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dan kalau kita baca tadi, seolah-olah Tuhan Yesus, bukan seolah-olah, Tuhan Yesus itu melakukan mujizat, mencelikkan matanya, tetapi dengan dua tahap. Yang pertama, ia meludahi mata orang itu, lalu meletakkan tangannya di atas matanya. Lalu Tuhan bilang, udah lihat belum? Lalu orang itu bilang, sudah Tuhan, saya sudah lihat. Ya, tetapi penglihatan saya belum jelas. Saya lihat orang, tetapi juga seperti pohon. Pohon yang berjalan-jalan. Ya. Jadi nggak ada pohon berjalan. Itu berarti penglihatannya belum jelas. Setelah itu Yesus menjamah dia lagi. Dikatakan di ayat 25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Dan pada jamahan yang kedua, baru orang itu sungguh-sungguh melihat. Saudara-saudaraku, mungkin ini menjadi pertanyaan buat kita. Kenapa Yesus menyembuhkan pakai dua tahap, saudara-saudaraku? Apakah mungkin Yesus pada saat ini sedang capek? Dia kurang tidur tadi di malam, sehingga kuasanya itu enggak powerful. Ya. Ketika dia meludahi dan meletakkan tangannya, orang itu enggak langsung sembuh. Ya. Dia sembuh, dia bisa melihat, tetapi masih samar-samar, masih rabun. Lalu dia meletakkannya lagi.
Ibarat baterai HP mungkin tadi malam nggak di-charge gitu. Oh saudara-saudaraku, ini adalah bukan penafsiran yang tepat. Ini sebenarnya adalah satu arti bahwa Tuhan punya berbagai macam cara. Seringkali kita mendikte Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan seseorang, supaya Tuhan memulihkan keadaan kita, keadaan relasi, keadaan ekonomi dengan cara yang sesuai yang kita mau. Tetapi ternyata Tuhan punya cara yang bahkan kadang-kadang kita tidak mengerti. Tetapi kita beriman bahwa ujungnya Tuhan akan memberikan kebaikan seperti apa yang Dia lakukan terhadap orang buta ini. Dia melakukan 2 tahap, saudara-saudaraku. Jadi ini bukan soal kuasa Tuhan yang pada saat itu mungkin belum full, tidak. Tetapi Tuhan punya cara sendiri untuk memulihkan dan menyembuhkan kita. Dan di samping itu ada pengajaran yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Saudara-saudaraku, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, murid-muridnya ini banyak yang tidak mengerti, saudara-saudaraku. Dia sudah melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, tetapi mereka masih nggak kunjung mengerti apa yang diajarkan dan dilakukan Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Markus 4 ayat 10 yang sebelumnya saya bacakan, saudara-saudaraku, dikatakan begini. Markus 4 ayat 10, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya menanyakan tentang perumpamaan itu. Jadi Tuhan di atasnya sedang menceritakan tentang perumpamaan penabur, tetapi murid-muridnya nggak mengerti. Lalu jawab Yesus, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ayat 12 dikatakan supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Jadi murid-muridnya itu seringkali tidak mengerti, saudara-saudara. Dan itu terjadi lagi di dalam Markus 6 ayat 52. Markus 6 ayat 52 dikatakan begini, saudara-saudaraku, sesudah peristiwa, jadi ini perikopnya lah yang berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan di ayat 52 dikatakan bahwa sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Siapa mereka? Itu adalah murid-murid Tuhan. Kemudian di pasal 8, pasal yang kita baca tadi, ayat yang keempat, dan di sini kembali Yesus memberi mujizat, Yesus memberikan makan kepada 4.000 orang. Dikatakan ayat 4, murid-murid Yesus menjawab, bagaimana di tempat tersembunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Tuhan sudah melakukan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan, dan sekarang ada 4.000 orang lagi yang perlu makan. Mereka tidak mengingat apa yang Yesus lakukan, pengajaran yang Tuhan Yesus lakukan dengan sebuah tindakan. Mereka bertanya lagi, bagaimana caranya kasih makan 4.000 orang? Lalu ayat 21, satu ayat sebelum dari perikop yang kita baca, Yesus mengatakan lagi kepada murid-muridnya. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Kemudian di perikop setelah yang kita baca, kalau kita lanjutkan di ayat 27 dan seterusnya, ayat 27 Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Setelah Petrus mengikuti Yesus dan melihat mujizat yang dilakukan Yesus, mendengar pengajaran Yesus, lalu dia bertanya, menurut orang-orang siapa aku ini? Ada yang bilang engkau Elia, ada yang bilang engkau Yohanes Pembaptis, ada yang bilang engkau nabi, kata murid-muridnya. Lalu Tuhan tanya, menurut kamu siapa? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Di kitab Injil yang lain, dia bilang kepada Petrus, benar, itu bukan kamu yang berkata, tetapi Roh Kudus yang berkata. Jadi saudara-saudara, Yesus terus bergumul dengan pengajaran kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya mengerti siapa itu Tuhan Yesus, apa misi Tuhan Yesus.
Tetapi murid-muridnya tidak pernah mengerti. Bahkan sampai Tuhan Yesus mati, mereka tetap tidak mengerti siapa Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus bangkit, mereka nggak percaya. Ya. Dan saudara-saudaraku, sesungguhnya penyembuhan dengan 2 tahap ini adalah merupakan satu pengajaran juga kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Bahwa sekalipun engkau sudah mengikuti aku, engkau melihat mujizat aku, tetapi engkau belum mengerti penuh. Engkau memerlukan sentuhan tangan yang kedua dari Tuhan Yesus. Ya. Jadi sebenarnya peristiwa penyembuhan orang buta dengan 2 tahap ini, yang pertama dia sembuh tapi tidak dapat melihat rabun, dan kemudian Tuhan sentuh lagi, baru yang kedua dia benar-benar lihat. Itu adalah satu perumpamaan hidup yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya untuk mengingatkan mereka bahwa mereka terus-menerus harus disentuh oleh Tuhan, sehingga iman yang sudah mereka dapatkan itu boleh bertumbuh dan akhirnya mata rohani mereka itu clear, saudara-saudara. Ya. Ketika Tuhan menyentuh matanya orang itu pertama kali dengan meludahi, saudara-saudaraku, ini adalah sesuatu yang tidak umum ya. Tuhan menyembuhkan dengan meludahi. Ya. Di dalam masa kita sebenarnya nggak ada satu budaya yang mengatakan bahwa meludahi itu adalah suatu tindakan yang baik ya. Yang ada adalah tindakan melecehkan. Dan ketika ini menjadi pertanyaan, saya tidak menemukan jawaban yang pasti. Tetapi ada satu penafsiran yang mengatakan pada tahap pertama Tuhan Yesus meludahi, dan kemudian setelah meludahi Tuhan Yesus menyentuh matanya ya. Dan itu berarti saudara-saudaraku, pada saat Tuhan Yesus meludahi, itu bisa jadi Tuhan maksud mau menyingkirkan semua selaput-selaput ataupun apapun yang menghalangi pikirannya. Ya. Setelah hilang, baru Tuhan memberkati, Tuhan meletakkan tangannya, sehingga orang itu pun melihat. Ya, jadi mujizat sudah terjadi pada tindakan Yesus yang pertama. Dan secara rohani, ketika kita di luar Tuhan Yesus dan kita datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus melucuti semua dosa-dosa kita. Dan ketika kita mengakuinya dan bertobat, Tuhan menghilangkan semua dosa-dosa kita. Dan Dia mengaruniakan kekudusan dan keselamatan bagi kita. Itu adalah penafsiran yang saya baca mengenai cara Yesus menyembuhkan orang ini. Dan saudara-saudaraku, sekali lagi bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan 2 tahap ini adalah merupakan satu perumpamaan yang hidup. Biasanya Tuhan ngasih perumpamaan dengan narasi. Dia ngomong, dia cerita. Tetapi dia ngasih perumpamaan dengan satu peristiwa yang benar-benar terjadi. Tapi itu mau menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa engkau itu sudah percaya kepadaku. Engkau adalah murid-muridku. Namun karena imanmu, engkau belum melihat, mata rohanimu itu belum bisa melihat dengan jelas siapa itu Yesus. Saudara-saudaraku, seringkali hal ini yang terjadi pada saya dan saudara. Kita sudah lahir baru. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Namun sesungguhnya kita belum bisa melihat Tuhan Yesus dan firman-Nya dengan jelas. Kita masih memandang dengan kabur. Mungkin ini namanya dengan rabun rohani, saudara-saudaraku. Kita buta secara rohani. Karena kehidupan kita masih terkontaminasi oleh dunia ini. Perbuatan dosa masih senang kita lakukan. Dan kita tidak dapat merepress, menahan keinginan-keinginan daging. Bahkan lebih banyak mengentertain keinginan daging kita. Misalnya dengan marah-marah, dengan menyakiti orang, ya, dengan berbuat cabul, berbohong dan lain sebagainya. Dan itu adalah orang yang disebut orang buta rohani. Jadi ini adalah pengajaran kepada murid-muridnya untuk mengatakan bahwa mereka masih rabun rohani atau buta rohani. Walaupun tidak buta sama sekali, mereka tetap sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi engkau belum bisa melihat Yesus dan firman Tuhan secara clear. Sehingga hidupmu masih belum sesuai dengan firman Tuhan.
Dan sesungguhnya kita boleh mengevaluasi diri kita. Apakah kita ini adalah orang-orang yang buta secara rohani? Saudara-saudaraku, apa itu buta secara rohani? Yang pertama tentu saja, orang yang buta secara rohani adalah orang yang tidak pernah membaca firman. Orang yang tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi saudara bayangkan kalau saudara masuk ke satu desa yang gelap, belum ada listrik, maka kalau saudara berjalan, kebetulan tidak ada bintang, tidak ada bulan, maka saudara akan terantuk-antuk, bahkan saudara mungkin akan terjeblos ke lubang atau ke sawah. Tetapi ketika engkau membawa lentera, membawa pelita, maka engkau akan bisa melihat jalan. Ketika engkau pulang dari satu tujuan ke tujuan lain atau ke rumah, saudara akan sampai ke rumah karena ada pelita. Dan secara rohani, kita sedang berjalan di dalam dunia yang gelap ini, yang dikuasai oleh iblis, yang menuntun kita kepada kegelapan, yang membuat kita tersandung, ya, terantuk, salah jalan. Bahkan akhirnya kalau tidak ada lampu penerang secara rohani, maka kita akan masuk ke dalam jurang. Dan itu adalah tujuan iblis. Itu berarti kita buta secara rohani. Dan satu-satunya pelita yang dapat menerangi jalan kita adalah firman Tuhan. Dan kalau kita tidak mau dikatakan orang yang buta secara rohani, maka kita harus mencari terang itu, yaitu firman Tuhan, dan menggunakannya sebagai terang dalam hidup kerohanian kita. Amin, saudara. Yang kedua, orang dikatakan buta secara rohani, orang yang katanya udah lahir baru, udah bertobat, tetapi tidak mau meninggalkan dosanya. Dia tidak dapat melihat bahwa apa yang menjadi kebiasaannya selama ini, mungkin dia masih juga suka cabul. Mungkin dia juga masih suka berbohong. Mungkin dia masih suka mencela orang. Mungkin dia masih suka marah-marah, nyinyir. Mungkin dia juga masih suka nggak percaya dengan kuasa Tuhan ketika dia menghadapi kesulitan. Itu berarti dia tidak bisa melihat dengan jelas Tuhan Yesus dan janjinya, dan firman dan perintahnya. Jadi orang yang buta secara rohani adalah orang yang masih dalam kebiasaan dosanya, yang tidak mau meninggalkan dosanya. Dan itu adalah orang yang buta secara rohani. Ya. Di dalam kitab Sefanya ayat 1-17 firman Tuhan katakan, Aku menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan, dan darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Saudara-saudara, Tuhan sendiri mengatakan melalui Nabi Sefanya bahwa orang yang masih berdosa, yang telah berdosa dan masih berdosa terus, itu adalah seperti orang buta. Sehingga supaya kita itu dicelikan, kita memerlukan sentuhan yang kedua dari tangan Tuhan Yesus. Supaya dengan kuat kuasanya kita meninggalkan dosa kita. Supaya kita mampu menahan segala keinginan daging ini untuk tidak menyakiti orang lain melalui mulut kita. Itu menandakan bahwa kita benar-benar tidak buta rohani. Kita celik, mata kita celik. Ya, kita adalah seorang yang benar-benar lahir baru. Lahir baru bukan hanya sekedar asumsi dan perkataan, tetapi nyata dalam kehidupan kita yang bebas dari perbuatan dosa dan selalu berusaha untuk meninggalkan. Ada komitmen setiap hari untuk terus hidup bertumbuh, meninggalkan dosa. Kalaupun jatuh lagi, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena kita masih hidup di dunia ini dengan tubuh yang fana. Namun ketika kita jatuh, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, sentuhlah mata rohaniku sekali lagi, sehingga aku bisa meninggalkan dosa-dosaku. Saudara-saudaraku,
Hal yang ketiga, orang yang buta rohani adalah orang yang tidak peduli akan orang lain. Hatinya tidak pernah tergugah ketika ada orang yang dia kenal, yang dia tahu memerlukan pertolongan. Tetapi dia hanya peduli kepada diri sendiri, peduli kepada kebutuhannya sendiri. Hidupnya hanya dipenuhi oleh tujuan bagaimana supaya saya berhasil, bagaimana keluarga saya untuk menjadi orang yang pintar, ya, bagaimana saya mempunyai kekayaan yang cukup, bagaimana saya bisa memiliki semua barang-barang yang trennya baru. Sekarang ada terkenal katanya sepatu Adidas Lego. Ya, saya harus punya, saya harus beli. Ya, saudara-saudaraku, itu tidak salah. Tetapi ketika hidupmu hanya dipenuhi oleh hal-hal yang itu, maka sesungguhnya saudara sedang buta rohani. Ya. Buta karena engkau lebih mengasihi hal-hal yang bersifat duniawi daripada hal-hal yang rohani. Rasul Yohanes memperingatkan itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Dia katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Saudara-saudaraku, kalau kita seperti ini, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon supaya Tuhan menyentuh kembali mata kita, mata rohani kita, sehingga mata rohani kita itu dibukakan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak melulu hidup untuk kepentingan diri kita sendiri. Ketika Tuhan berkati dengan harta, tidak kita belanjakan hanya untuk memuaskan keinginan kita, tetapi kita gunakan untuk kepentingan orang lain yang lebih sulit dari kita, dan juga untuk pekerjaan Tuhan. Hal yang keempat, saudara-saudara, orang yang buta secara rohani adalah orang yang melayani dan menyembah Tuhan, tetapi bukan caranya Tuhan. Kita tahu kalau kita menyembah Tuhan, semua adalah subjek dan objeknya adalah Allah. Jadi kalau kita berdoa, jangan melulu minta berkat dari Tuhan, tapi kita harus menaikkan pujian kepada Tuhan. Di dalam doa juga kita bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan saya harus mengisi hidup ini untuk memuliakan Allah. Kalau itu tidak ada dalam kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita, maka sekalipun kita seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang penatua, tetapi kita masih melakukan pelayanan hanya karena kepuasan diri kita sendiri, sesungguhnya kita ini adalah orang yang buta rohani, rabun rohani. Ketika kita pergi ke gereja, kita pilih-pilih, saudara-saudaraku. Ya, pendetanya siapa dulu, saya baru datang. Ya, saudara mau ketemu Tuhan atau untuk mau memuaskan diri sendiri? Ketika saya mau melayani Tuhan, ya, walaupun saya sudah penatua atau diaken atau apa saja, ya nanti dulu, lihat dulu waktu saya. Ya, kalau kepentingan saya belum selesai, maka saya tidak punya waktu untuk melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika saudara menyembah Tuhan dan melayani Tuhan hanya menurut preferensi saudara, sesungguhnya saudara sedang dalam buta rohani. Saudara perlu jamahan Tuhan yang kedua terhadap mata rohani saudara, sehingga saudara bisa melihat dengan jelas Tuhan Yesus dan apa yang Dia inginkan. Ketika Tuhan memanggil engkau untuk melayani, engkau tidak pilih pendeta, engkau tidak pilih orang. Ada orang yang tidak mau ke gereja karena dia tidak suka dengan orang itu. Mungkin orang itu punya salah dengan dia, tapi dia sudah minta maaf. Tetapi dirinya lebih dari Tuhan sehingga sulit mengampuni. Oh, saya tidak bisa membayangkan kalau Tuhan Yesus sulit mengampuni kita. Yang ada
kita masuk ke dalam neraka. Tetapi manusia kali sering begitu, di dalam konteks rohani, ibadah, menyembah, dia pilih, kalau ada orang itu, maka saya tidak ikut jam doa, kebaktian doa. Saya tidak mau ikut jam ibadah jam 10, karena ada orang itu. Padahal orang itu sudah minta maaf misalnya. Padahal orang itu sudah menyadari kesalahannya. Saudara-saudaraku, ini adalah penyembahan, ibadah, dan pelayanan yang salah. Dan ini sering kali terjadi di dalam Alkitab. Bangsa Israel sudah menyembah habis-habisan, bahkan Raja Daud sempat menari semua, tapi Tuhan marah. Bahkan Tuhan mengatakan, aku jijik dengan semua persembahanmu. Karena engkau menyembah hanya dengan mulutmu, dengan badanmu, tapi tidak dengan hatimu. Engkau beribadah, tetapi engkau tidak memperhatikan keadilan sosial, kata Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, hati-hati engkau di dalam menyembah dan melayani. Kadang-kadang kita tidak sadar. Ya. Kita melayani sesungguhnya itu adalah satu bentuk kebutaan kita akan pengenalan akan Tuhan. Saudara benci sama orang. Lalu kalau orang itu bertobat dan masuk surga, apakah saudara juga nggak mau masuk surga? Karena saudara di surga akan ketemu dengan dia. Ya terserah aja, salah saudara sendiri. Ya. Jadi saudara, itu adalah hal-hal yang membuat kita, mata rohani kita menjadi tertutup. Saudara, terakhir kalinya saudara-saudaraku, Rasul Petrus memberikan pengajaran kepada kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam surat Rasul Petrus yang kedua, 2 Petrus 1 ayat ke-5 sampai ke-9. Saudara yang di rumah coba boleh buka ayat ini atau baca ayat ini. Ini adalah petunjuk supaya kita jangan buta rohani. Ya. Kalau buta rohani, Tuhan bukakan dan Tuhan kasih tahu bagaimana caranya supaya matamu itu selalu bisa clear, mata rohanimu itu bisa clear. Dikatakan di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 9. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi saudara sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sama dengan orang yang baru disembuhkan, dia juga sudah beriman, dia sudah dapat melihat, tadinya gelap ya, dengan jamahan tangan Tuhan Yesus. Namun ada sesuatu hal yang harus dia tambahkan sehingga dia bisa melihat dengan clear ya, bukan orang dia lihat sebagai pohon. Apa itu yang harus ditambahkan? Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9, tetapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi apa saudara? Menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Mari saudara, kita renungkan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Berdoalah minta sentuhan tangan Tuhan yang kedua, supaya buta rohani, rabun rohani, mata rohani saudara dicelikkan, sehingga saudara bisa mengenal Yesus Kristus. Di ayat 8 tadi dikatakan, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus menjadi clear dan jelas. Dan di dalam hidupmu, tidak hanya iman, tetapi ada ketekunan, ada kebajikan, ada pengetahuan, ada kasih kepada saudara-saudara, ada kasih akan semua orang. Dan apabila semuanya itu ada dan berlimpah dalam hidupmu, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalannya akan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa supaya Tuhan menjamah mata kita, mata rohani kita, untuk kedua kalinya atau untuk kesekian kalinya, sehingga dapat lebih jelas lagi melihat Kristus dan firman-Nya, dan sehingga
dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pelayanan, di dalam penyembahan dan ibadah kita kepada Tuhan Yesus, kita bukan sebagai orang yang buta secara rohani. Saudara-saudaraku, saya mau mengakhiri dengan sebuah nyanyian, saudara. Nyanyian singkat saja. Tapi saya akan menyanyikan, mungkin refnya aja singkat, tapi coba saudara putar lagi nanti, dan biarlah nyanyian ini bisa menjadi doa bagi saudara. Lagunya begini, saudara-saudaraku sekalian. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. 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 Amin, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Setelah ini saya mengajak saudara untuk bersaat teduh, untuk berdoa secara pribadi, dan sebelumnya saudara berpikir apakah ada orang-orang yang belum bisa saudara ampuni, maka lepaskanlah pengampunan. Karena tidak mungkin engkau datang kepada Tuhan untuk memohon ampun. Tidak mungkin engkau menikmati tubuh dan darah Tuhan yang mengampuni saudara kalau saudara tidak bisa mengampuni orang lain. Saudaraku, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saya akan membacakan 2 ayat dari kitab Markus juga yang kiranya boleh menjadi bahan perenungan kita ketika kita melakukan perjamuan kudus. Di dalam Markus 6 ayat 41, ketika Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang, dia berkata seperti ini, saudara perhatikan. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Kemudian di dalam Markus 8 ayat 6, ini adalah tentang Yesus juga memberi makan tetapi kepada 4.000 orang. Markus mengatakan demikian. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke 7 roti itu, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Saudaraku, Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya membagikannya kepada orang lain. Dan di kedua ayat yang kita baca tadi, dalam 2 peristiwa, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk membagikan roti kepada orang lain. Dan perjamuan kudus juga dapat kita renungkan sebagai tugas bagi kita. Di saat kita menerima roti dan anggur yang adalah tubuh darah Kristus dari Tuhan Yesus, maka itu juga adalah satu pesan, satu misi dari Tuhan, supaya kita juga membagikannya kembali, tubuh dan darah Kristus, bagi orang-orang lain, terutama mereka yang masih belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Supaya kepada setiap orang yang menerima tubuh dan darah Kristus dari yang kita bagi, yaitu Injil Tuhan, mereka juga mendapatkan sukacita, mendapatkan keselamatan sama seperti kita. Dan kiranya perenungan ini boleh menjadi dasar bagi kita untuk melakukan perjamuan kudus dan melakukan tindakan setelah kita melakukan perjamuan kudus. Saudara, silahkan bersaat teduh, berdoa,
dan juga boleh ikut bernyanyi bersama dengan para pemuji sebagai persiapan untuk maju ke dalam perjamuan kudus. Saya persilahkan saudara. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Saudaraku, saya undang bangkit berdiri. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita angkat roti yang sudah saudara siapkan. Roti yang oleh firman Allah adalah tubuh Kristus. Mari kita mengangkat tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, makanlah sambil mengingatlah bahwa tubuh Kristus sudah dicabik-cabik untuk kita, untuk pengampunan dosa kita. Makanlah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, minumlah sambil mengingat bahwa darah Kristus sudah dicurahkan untuk membasuh dosa-dosa kita. Dosa seluruh dunia. Di luar darah Kristus tidak ada pengampunan dosa. Minumlah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, kita masih dalam posisi berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan segala tempat. Dengan bersama-sama menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku, silahkan duduk. Mari kita tundukkan kepala kita merendahkan diri dan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih perjumpaan kami dengan Engkau pada ibadah kami pada pagi hari ini. Melalui korban pujian dan penyembahan, melalui perjamuan Tuhan, dan juga melalui firman-Mu yang mengingatkan kami, menegur kami, apakah kami masih buta secara rohani, sekalipun kami sudah percaya kepada Tuhan. Namun kami belum dapat melihat Tuhan Yesus dengan jelas dan juga firman-Nya. Ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Jamahlah, sentuhlah mata rohani kami untuk kesekian kalinya. Supaya mata rohani kami boleh Engkau celikan dan menjadi lebih jelas lagi melihat Engkau, ya Yesus Kristus, dan juga firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau menaikkan syafaat kami kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini ya Tuhan, yang masih saja dirundung oleh virus corona ya Tuhan, yang membuat kami menjadi semakin terbatas geraknya, yang juga mengakibatkan kami menjadi sulit ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau mau mengangkat dan melalukan virus ini ya Tuhan dari tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Berkatilah setiap peneliti yang sudah menemukan dan masih terus menguji vaksin akan virus corona ini ya Bapa. Supaya prosesnya boleh berjalan dengan tepat, namun juga cepat, dan akhirnya boleh menghasilkan virus yang sangat efektif untuk melawan virus corona dan juga dapat dijangkau oleh seluruh warga di dunia ini ya Bapak. Berkati juga pemerintahan kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat bagi beliau dan seluruh jajarannya ya Tuhan, di dalam terus menerus setiap hari memikirkan apa yang terbaik bagi kelangsungan perekonomian dan juga kehidupan dari seluruh warga negara Indonesia Bapak.
Tuhan berkati juga ya Tuhan para medis, para dokter, para suster yang bertugas ya Bapa di rumah sakit. Tuhan berkati dan lindungi mereka ya Tuhan, beri kekuatan bagi tubuh dan pikiran mereka, supaya mereka boleh tetap bertugas dengan baik untuk membantu penyembuhan dari orang-orang yang sakit ya Tuhan, baik yang terkena virus corona maupun yang sakit yang lain ya Bapa. Tuhan lindungi mereka supaya mereka sendiri tidak terpapar virus corona ya Bapa. Dan kami juga mohon belas kasihan Tuhan memberikan pengertian dan hikmat bagi seluruh rakyat, seluruh warga, supaya saat ini mereka boleh bersabar menjalankan kehidupan mereka dengan protokol yang tepat dan ketat ya Tuhan, guna memutuskan penyebaran mata rantai virus corona ini ya Bapa. Berilah kesadaran bagi mereka untuk menjaga kehidupan mereka, untuk juga tidak pergi ke tempat-tempat ataupun pergi untuk hal-hal yang tidak terlalu penting ya Bapa. Sehingga mereka boleh diam di rumah ya Tuhan dengan kesabaran, dan akhirnya penyebarannya pun boleh dihambat ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat Gereja Rasuli Indonesia, jemaat berkat, terlebih bagi semua yang saat ini sedang bersatu hati bersekutu beribadah kepada Tuhan. Tuhanlah yang menilik mereka di dalam segala keberadaan mereka secara pribadi maupun secara keluarga. Mereka yang masih berduka karena ditinggalkan oleh saudara, orang tua mereka yang kekasih. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka, sehingga mereka boleh kembali mendapatkan damai sejahtera, sukacita, kekuatan untuk menghadapi masa-masa duka yang susah ini ya Bapak. Tuhan berkati juga mereka yang sakit, yang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan jangkau mereka, jamahlah mereka ya Tuhan. Kuatkan, sembuhkan dan pulihkan mereka ya Bapa. Berkati juga gerejamu di sini, hamba begitu juga dengan Pendeta Yosua Jab dan Pendeta Horasiaan, seluruh penatua, diaken, pengurus dan aktivis dari gereja ini ya Bapa. Kami rindu Engkau sentuh mata rohani kami di dalam hal mengabdi, melayani dan menyembah Tuhan. Sehingga kami tidak lagi acuh tak acuh ya Tuhan. Kami tidak hanya meminta perlindungan, tetapi kami boleh beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Boleh melayani. Berilah kami roh yang menyala-nyala Tuhan, untuk melayani Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa untuk lawatan Tuhan di sepanjang ibadah kami pada hari ini. Inilah syafaat kami yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Hanya oleh karena nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya saudara mempersembahkan korban syukur saudara kepada Tuhan. Saudara dapat memberinya dengan menyerahkannya dengan mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar saudara. Dan setelah saudara memberikan persembahan kepada Tuhan, saudara dapat memperhatikan dan menyimak beberapa pengumuman yang akan diumumkan di layar saudara. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tengadahkan tanganmu dan angkat wajahmu ke Tuhan. Terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, serta belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat hari Minggu, sampai jumpa pada ibadah kita minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.